Itu bahagia. Itu bahagia, sebahagia-bahagianya. Saya berani berkata bahwa itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidup saya. Saudaraku sekalian, untuk saya bisa berharap kebahagiaan ini pula lah yang semoga berlipat-lipat saya rasakan ketika datang di padang mahsyar. Jika Allah bukakan pintu untuk saya kembali bisa berlari menjumpainya. Itu bahagia. Jangan percaya bahagia yang selain daripada jalan cinta, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan percaya sama bahagia jika membuatmu harus mengerjakan dosa. Tidak ada bahagia dalam jalan dosa. Bahagia ada pada jalan taat, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia itu ada pada sujud di waktu malam. Ketika sesudah sujud, dengan linangan air mata kamu memanggil-manggil nama Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu. Betapa sepanjang hidupmu kamu banyak berpaling darinya, akan tetapi dia tak henti-hentinya memberikan kenikmatan padamu. Kamu ingat betapa seringnya kamu berbuat dosa padanya, betapa seringnya matamu kamu gunakan untuk sesuatu hal yang tidak dia ridhoi, akan tetapi dia masih mengizinkanmu untuk berjumpa dengan orang soleh solehah di atas muka bumi ini. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kamu tetap dapat melihat keindahan dunia, meskipun matamu berulang-ulang kamu gunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Kamu mengingat, ya Allah, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, Engkau datang padaku dengan bertubi-tubi karunia, dengan bergunung-gunung kenikmatan, dengan kesenangan-kesenangan, dengan rejeki-rejeki yang tak terhitung jumlahnya, dengan kesehatan, dengan anugerah-anugerah yang beraneka rupa. Engkau masih mengizinkanku, ya Allah, hadir di majelis-majelis, berjumpa dengan orang-orang baik, padahal diriku berlumuran dengan dosa-dosa. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Aku tahu tak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Itu bahagia ketika air matamu mengalir deras dengan rasa syukur padanya. Itu bahagia ketika air matamu mengalir
karena malu kepada Allah. Betapa meskipun dosa-dosa telah kamu lakukan, akan tetapi Allah masih terus-terusan membersamaimu dalam kehidupan. Itu bahagia. Ketika lisanmu diizinkan menyebut-nyebut namanya, padahal lisanmu belepotan dengan dosa. Itu bahagia. Ketika kakimu yang meski telah panjang jalannya kepada sesuatu hal yang tidak dia ridhai, masih diizinkannya untuk bersimpuh di majelis mengingat-ingat dia, masih diizinkannya matamu untuk saling berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengannya. Itu bahagia. Ketika tanganmu masih diizinkan Allah untuk bersalaman dengan ibumu, masih diizinkan Allah untuk mencium tangan ayahmu. Itu bahagia. Ketika tanganmu masih Allah perkenankan untuk mencium tangan suamimu, kamu memandangnya dengan kasih sayang dan dia pun memandangmu dengan kasih sayang. Itu bahagia. Ketika anakmu mencium tanganmu dan dia berkata, "Mama, doakan saya ya, Ma." Itu bahagia. Bahagia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Bahagia ada dalam saat kamu melewati kehidupan dengan penuh ketakwaan. Saudaraku sekalian, bahagia ada pada keimanan. Bahagia ada pada zikrullah. Bahagia ada pada jalan takwa. Yang terakhir, bahagia ada pada jalan cinta. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahagia ada dalam jalan cinta kepada yang semestinya kamu cinta. Hatimu tuh bahagia kalau udah bener rutenya, jalan takwanya kamu jalani, hatimu penuh cinta kepada Allah, hatimu penuh cinta kepada Rasulullah, hatimu penuh cinta kepada orang-orang yang semestinya kamu cinta, yang dapat menyelamatkan hidupmu dari dunia hingga akhirat nanti. Para kekasih-kekasih Allah, orang-orang tercinta di sisi Allah, mereka punya syafaat untuk bisa menyelamatkan ketika nanti sampai kamu di akhirat dalam keadaan yang berbahaya. Ada tangan-tangan yang dapat mengangkatmu dari sana. Para kekasih-kasih Allah, cintai Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad. Cintai Sayyidah Khadijatul Kubra, perempuan paling berjasa dalam ajaran agama Islam. Cintai Sayyidah Aisyatul Ridha, ustazah pertama, pendakwah pertama dalam Islam, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wabil khusus al-hurafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cintai para keluarga Nabi besar Muhammad sebagai jalan cintamu untuk mencari cintanya Nabi besar Muhammad. Seperti yang beliau sampaikan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai Allah karena telah menganugerahkan kepada kalian berbagai kenikmatan. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Cintai keluarga Nabi, cintai para habaib, cintai para syaraif,
sebagai salah satu jalanmu menuju cintanya Nabi Muhammad, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cintai para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Cintai guru-gurumu yang dapat membimbingmu menuju jalan Allah, yang dapat memberitahumu jalan menuju surga. Cintai mereka, berkhidmatlah kepada mereka, doakan mereka. Berusahalah untuk melakukan sesuatu hal yang membuat mereka juga cinta padamu. Cintailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada seperti yang sudah saya sampaikan, cintai suamimu. Cintai suamimu. Jangan cintai suami orang. Cintai orang tuamu, cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu. Itu jalanmu menuju kebahagiaan. Teman-teman saudaraku sekalian, orang yang gak sayang sama saudaranya, hidupnya gak bakal bahagia. Lihatin aja deh, hidupnya tambah susah. Tuh yang suka rebutan warisan sama saudaranya, hidupnya susah, hidupnya gelisah. Walaupun kelihatannya hartanya banyak, teman-teman, itu di dalamnya penuh dengan kehampaan, penuh dengan kepalsuan. Orang yang gak sayang sama saudaranya tuh, liatin aja tuh, gak bakalan seneng hidupnya. Jadi saran saya, kalau kamu punya saudara ngerebutin harta warisan kamu, kasihin. Kenapa gitu Ustazah? Karena uang masih bisa kamu cari di tempat yang lain. Tapi saudara, mau gimana ceritanya pindah kakak? Saya nggak apa-apa kehilangan uang, saya nggak mau kehilangan saudara. Ini kalau ada saudara ngerebutin harta warisan kita, kasihin sama dia, nggak apa-apa, kasihin. Oh Ustazah mah karena Ustazah duitnya banyak. Bukan masalah itu teman-teman, tapi yang namanya uang tuh bisa kamu cari di tempat yang lain. Betul? Apalagi ini saya kasih tahu nih, Allah tuh kalau lihat kamu melepaskan dunia, kamu melepaskan dunia yang direbutkan sama yang lain-lain, Allah akan gantikan untukmu dunia yang jauh lebih menyenangkan bagimu. Percaya saya. Percaya saya. Nggak usah susah-susah ngelepasin dunia kamu. Jadi kalau kamu nih hadir di satu majelis, berkatan kamu direbutin sama orang lain, kasihin. Betul? Nggak jadi barokah, Bu, Kak, Dek. Kalau dipengenin sama orang lain tuh nggak jadi berkah. Kasihin aja sama yang lain udah. Oh saya nggak kebagian dong Ustazah. Nggak apa-apa nggak kebagian. No di luaran sono no banyak. Restoran Padang. Betul? Makanan bisa dicari, minum bisa dicari, iya kan ya? Tapi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah susah nyarinya kalau kamu kelewat. Kalau kamu nih kelewat rahmatnya Allah, susah nyarinya. Nah rahmatnya Allah tuh didapat buat siapa? Buat yang paling banyak rahmatnya sama yang lain, buat yang paling banyak kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Allah. Ada kamu lihat orang gak kebagian, nih Bu buat ibu aja, kan begitu tuh, nih buat kamu aja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kasihan sama dia, kamu rahmati dia, kamu sayangi dia, Allah kasih sayangnya kepadamu gak main-main. Allah sayang sama hamba-hambanya yang punya kasih sayang paling besar kepada sesamanya. Semakin kamu gak tegaan sama orang lain,
Allah akan semakin gak tega sama kamu. Tapi semakin kamu berusaha menguasai, berusaha mendapatkan, semakin kamu tega sama orang lain, bahkan yang haram-haram aja kamu kerjakan, Allah pun semakin tega kepadamu. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyiwadin min audiyati jahannam alaka. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak peduli dari pintu mana rezeki masuk kepadanya, bahkan dari yang haram-haram sekalipun dia nggak peduli, maka Allah pun tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tidak peduli dari pintu haram masuk kepadanya rezeki, Allah pun tidak peduli dari lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Kalau kamu gak peduli, rebut-rebutan nama yang haram-haram, maka Allah pun akan menghancurkanmu di akhirat, dan Allah akan DP-in kehancuranmu di akhirat nanti dengan ketidakbahagiaanmu di dunia ini. Lihatin aja tuh, kalau kamu buka TV teman-teman, itu cerita tentang kisah orang yang dihancurkan Allah dengan keharaman-keharamannya, penuh semuanya tuh. Buka aja TV, orang korupsi dihancurkan, kan begitu? Dihancurkan dengan orang tersayang yang dia punya. Yang ngebuka korupsinya malah justru anaknya. Kan begitu tuh ceritanya di TV itu. Saya buka buat ngambil pelajaran, ya Allah, dunia ini ya penuh sesak dengan orang-orang yang sudah di DP-in sama Allah Subhanahu wa taala. Kehancurannya di akhirat dengan kehancurannya di dunia ini. Na'udzubillah. Maka jalan bahagia adalah lewat jalan cinta. Cintai, sayangi siapapun yang ada di atas muka bumi. Ini umat Nabi Muhammad, sayangin aja semuanya. Sayangin. Anak-anakmu sayangin, anak-anaknya orang juga sayangin. Kan begitu ya? Sayangin. Saudaraku sekalian, siapapun ya sayangin. Apa yang kamu punya bagi, yang bisa kamu punya, yang bisa kamu miliki bagi. Saudaraku sekalian, itu rumus bahagia tuh. Rumus bahagia. Yang enggak dipunya enggak usah dikepengenin, yang dipunya dibagi bersama dengan yang lain. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sesudah mendengar ini semua, tak hanya kita dengarkan dengan telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi sesudah disimak dengan kedua telinga, masuk di pikiran kita, jadi cahaya menerangi hati kita, insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membahagiakan hati kita, mengaruniakan jalan-jalan kebahagiaannya berupa keimanan, berupa zikrullah, berupa jalan taat, jalan takwa yang kita tempuh, dan juga jalan cinta untuk hati kita. Takwa dan cinta melam diri kita, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, karena hati ala hati niyatin saleh